dalam mendidik anak-anak kita, yang semua ayah bunda sedang masa kita semua punya anak yang masih hidup bersama kita dalam keluarga, masih di dunia pendidikan, yang kita mengharapkan impian kita anak kita itu adalah insya Allah lebih baik dari orang tuanya. Betul? Bersama lagi urgensi atau lebih good? Bena yang sama, ya. Sama mantap hanjit, lebih good, ya. Bagus. Arti impian kita lebih baik terhadap untuk semua anak-anak kita. Jadi selama masih ada anak-anak di rumah, masih ada kasih sayang. Ya, kita perlu tahu bagaimanapun ayah bunda kita merasa kesulitan, kesusahan mungkin dengan anak kita, ketahuilah bahwa selama anak masih bersama dengan kita di rumah, kasih sayang itu sangat besar ada di rumah. Karena anak itu tanda kasih sayang Allah. Banyaknya anak kita di rumah, adanya anak kita di rumah, tanda kasih sayang Allah itu masih bersama dengan kita. Maka kita selaku orang tua mendapat tanggungjawab besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kita mendidik anak-anak kita. Nah, topik yang akan saya bawakan atau kita bicarakan pada pertemuan ini adalah tentang bagaimana orang tua menjadi qudwah, menjadi teladan dalam keluarga, ya, bagi anak-anak kita. Nah, dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan manhaj al-qudwah, bahwa manhaj al-qudwah artinya apa? Metode keteladanan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ya, wa dzakarallaha katsira. Jadi telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik dalam bahasa orang Melayu, ya. Ada qudwah, ada uswah hasanah yang baik pada diri Rasulullah. Pendidikan dengan qudwah ini adalah pendidikan para nabi, berbeda dengan pendidikan saintis, ya. Kalau pendidikan sains artinya penting paham, yang penting banyak tahu, ya. Tapi kalau qudwah bukan paham dan banyak tahu saja, tetapi adalah ngikut, bagaimana meniru dan mengikuti sesuatu yang baik, ya. Jadi akhlak itu diturunkan bukan dengan membuat banyak kepahaman, bukan dengan banyak kita menghafal, tetapi pendidikan akhlak kepada anak-anak itu adalah dengan banyak meniru, ya, menurunkan sebuah kebiasaan yang baik itu adalah dengan banyak melihat contoh, ya. Dan inilah manhaj para anbiya dalam mengajarkan qudwah ataupun akhlak kepada para sahabat. Ketika misalkan ada orang Arab Badui yang masuk ke masjid dan dia kencing di masjid, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk tidak menghardik, tidak memarahi, dan juga tidak melarang dia yang sudah terlalu kencing di masjid, sudah kelewatan kencing di masjid, ya jangan diganggu, sampai diganggu pun jangan, kata Nabi. Kenapa? Biarkan, karena dia sudah terlanjur, ya. Cari solusinya saja, kemudian nanti cari air, kemudian siram di tempatnya. Kemudian Nabi peringatkan atau nak kasih nasihat kepada orang yang terlanjur ini bahwa di masjid untuk sholat, zikir dan baca Al-Quran, tidak boleh yang lain. Nabi ingin kasih tahu kepada para sahabat cara menegur orang itu tidak dengan kasar, dan tidak juga orang yang terlanjur itu menampakkan dirinya bersalah di depan umum langsung begitu, itu menghilangkan harga dirinya. Tidak, tapi dinasihati dengan cara baik. Nabi ingin nampakkan kepada para sahabat demikian. Ya, begitu juga banyak ditegur oleh Nabi sahabat-sahabat yang lain, ya. Bentuk qudwah itu. Nah, maka dari sini bentuk qudwah sekarang yang ingin kita bicarakan dalam berkeluarga kita bagi anak-anak kita, ayah dan bunda, ya. Khususnya di sekolah, khususnya di tempat ngaji, ya. Guru-guru kita, ustadz-ustazah kita itu kita ajarkan juga untuk membaca anak-anak dari keluarga, membaca anak-anak dan kondisi keluarganya seperti apa. Guru-guru tahu loh bagaimana kondisi anak kita di sekolah dan bagaimana keluarganya melalui anak itu. Guru bisa tahu dan harus tahu.
Kalau seandainya guru nggak mampu membaca kondisi keluarga dari anak, itu nggak bisa jadi pendidik. Ya, nggak bisa jadi pendidik. Guru harus mampu membaca kondisi seorang anak, ini keluarganya ada apa. Dan memang terpancar, memang begitu adanya. Ya, begitu. Mulai dari ucapan si anak-anak yang ucapkan, ya, kemudian juga dari tingkah lakunya, itu adalah tingkah laku di rumah diketahui dengan tingkah laku dari komunitas sekolahnya. Itu bisa dipilah sama guru. Nyo dari rumahnya, yang nyo dari ngon mbak sikula. Ketahuan itu. Ya, ketahuan sama guru-guru pendidik, ya. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ada kasus misalkan kita di sekolah, ya bukan di sekolah kita saja di SD ya, tapi sekolah anak-anak kita walaupun secara umum ya. Seorang ibu atau seorang orang tua yang sering merendahkan guru atau sekolah di depan anaknya, anak-anak itu sulit untuk dididik di sekolah itu. Ya. Anak-anak itu sulit untuk mendengarkan dan juga sulit untuk mendapatkan pendidikan dari gurunya. Kenapa? Karena dia sering mendengarkan dari orang tuanya sesuatu yang merendahkan, menghina guru. Ya. Padahal kita sangat mengharapkan guru itu jadi partner yang nggak mampu kita lakukan, itu kita minta guru untuk melakukan itu pada anak kita. Partner penting dalam pendidikan anak. Kan kita mau anak saya ini, kalau saya bilang nggak mau dengar, tapi kalau ustadznya bilang, gurunya bilang, dia dengar. Selalu ada begitu. Tapi pada saat seorang guru misalkan atau seorang orang tua merendahkan, marah-marah, apalagi maaf cakap kalau ada yang sampai memaki di depan anaknya, itu bahaya bagi anak. Akan pudar, akan hilang, ya. Kehormatan terhadap seorang guru, walaupun itu guru mungkin ya bukan guru kelasnya, guru yang lain, tapi itu fatal sekali bagi anak. Dia akan menganggap berarti guru ini begini ya, walaupun mungkin guru yang lain nggak sama dengan ini, tapi itu fatal sekali. Kalau kita ada kecewa sama guru, kecewa sama siapa, kita minta di belakang anak kita akan ngomong khusus. Mungkin anak kita mengadu kepada kita, ya, mengadu kepada kita, mau guru begini-begini, ada yang jahat, ada yang ini. Oke, nanti ibu akan ngomong khusus kepada guru, kepada tanya bagaimana masalahnya ini semua. Jangan langsung ambil dari anak kita, di depan anak kita maki, kita marahi guru sehingga guru nampak rendah di depan mata anak kita. Itu fatal dalam dunia pendidikan anak. Ya. Kalau ada masalah, ya kita akan bicara khusus dengan gurunya nanti, dengan pihak sekolah, tapi jauh daripada anak kita. Di sini pada raya su bacu pelai mana, anak ditanya hanai depa. Tetap guru akan dihormati, ya bukan guru ini, ada guru yang lain. Jangan sampai derajat martabat guru jatuh di depan matanya, sulit kita perbaiki anak kita nanti. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin sampaikan dalam hal ini beberapa hal yang mesti kita lakukan selaku orang tua supaya kita selaku orang tua menjadi teladan bagi anak-anak kita, insya-Allah, siapapun ya, karena orang tua semua menginginkan anak lebih baik daripada benar ya, loncok lemat habau rondon. Kita menginginkan orang tua menginginkan anak lebih baik dari orang tuanya ya. Kalau anak meneladani orang tuanya, tandanya bahwa dia akan sama dengan orang tuanya. Ya, nyan teladan menteng, nyan sama dengan anak don sama dengan don. Anak kita akan sama dengan kita kalau dia meneladani kita. Bagaimana kalau seandainya kita nggak jadi teladan? Sama man. Pukul lebih. Sama menteng hai belum lebih, ya. Tapi anak kita kalau dia meneladani dari kita dan juga meneladani dari gurunya, di sini anak kita lebih. Pakal lebih anak lon dari lon karena dia teladan dari saya, ada lagi dari gurunya. Dan gurunya lebih banyak dia teladani lagi. Makanya kita dapatkan anak kita lebih dari kita karena dia bisa teladan dari kita plus dari guru-gurunya yang lain. Nah, saya ingin katakan 5 hal
yang di sini merusak keteladanan. Ini yang merusak dulu, nanti baru yang perbaikannya ya. Dalam keluarga sering terjadi. Yang pertama adalah orang tua yang sering teriak, kemudian mengucapkan kata-kata kasar di rumah, terjadi kekerasan terhadap anak, ini merusak keteladanan. Kalau itu sering terjadi di rumah, ya. Orang tua yang ngomel-ngomel, orang tua yang sering ya, bukan tiga lain cerita. Sesekali kalau terjadi, anak menganggap tidak wajar, nanti setelah kita reda, minta maaf sama anak. Maaf, ibu ngomel-ngomel tadi. Ya, minta maaf kita sama anak. Karena apa? Kondisi menurut kita tidak baik untuk dia contoh. Tapi karena kita pasang badan diri kita sebagai contoh dalam keluarga, ada yang tidak wajar, nanti minta maaf sama anak. Boleh, ya. Tapi kalau terus terjadi ngomel-ngomel, kekerasan, kemudian kata-kata kotor yang kita ucapkan, walaupun di HP, maaf cakap, dengan kawan kita, ya, di HP ngomongkan, setiap kawan ada bahasa sendiri, ya. Ya, setiap orang pergaulannya beda kawan, beda bahasa. Menyata telefon tengku, oh je tengku gal kiban gure yang mulia nyo kanyo bandrongan kiban kahinan, ha, baik ya, macam-macam lain bahasa kan. Bahasa yang kasar sama kawan kita walaupun lewat telefon itu ditiru sama anak, ya, itu merusak keteladanan merusak keteladanan di rumah. Kalau kita harus ngomong masalah kerja yang kita sudah kecewa berat, tiga teleponnya kupa habis tiga apa pe debi ulua le baik dengar le nomin ya. Jangan anak-anak dengar di sini tanya udah pegah haba dengan bahasa draw tu berdua yang dipahami sama orang yang kita kecewa, itu mungkin jauhkan, ya, karena kita posisi teladan bagi anak di rumah. Itu merusaknya. Kemudian yang merusak keteladanan juga di rumah, ini yang merusak saja. Yang nomor dua adalah tidak ada aturan pasti dalam keluarga yang dibuat sama orang tua. Kadang boleh, kadang tidak boleh. Orangnya je, tinggal hanjut, tinggal pergi menanlom antara je dengan hanjut. Anak tidak dapatkan pola. Ya. Jadi sebenarnya boleh enggak atau tidak boleh? Aturan di rumah mesti ada. Nonton TV misalkan. Anak kita mau nonton TV di pagi hari, sebelum pergi sekolah nonton dulu sebentar. Ya. Itu sebenarnya boleh atau enggak? Kadang-kadang je, kadang-kadang hanjut. Ya, mangat pikiran mak hangbi, menyahana mangat pikiran nonton aju, atau sebaliknya. Itu tidak jadi teladan bagi anak. Ya. Aturan di rumah kalau sudah kita buat itu harus terpola. Terpola memang ini sama sekali tidak boleh. Kalau hari Minggu saja boleh. Ayo hari Minggu silahkan nonton. Ya, contoh misalkan, ya. Itu hal yang kecil. Harus jelas. Kalaulah boleh, boleh dari jam sekian ke jam sekian. Terlambat bangun berarti tidak boleh nonton. Kalau cepat bangun sempat bisa nonton sebentar. Contoh, itu harus ada pola tersendiri khusus dalam kita membuat aturan di rumah. Kalau enggak akan jadi teladan bagi anak-anak. Nah, dan dari ketidakadanya pola ataupun kepastian aturan di rumah kita, ini kemudian jadi anak itu disebut dengan bahasa Arabnya izdiwajiyah. Izdiwajiyah itu anak yang, maaf cakap, urang Aceh gepegah kepribadian dua muka, ya. Anak-anak belajar dari sisi ketidakpastian itu, menojut padahal barosa hanjut, getam kalinya ojut. Dulu dilarang, tapi sekarang yang dilarang itu boleh dilakukan. Itu kepribadian izdiwajiyah bahasa Arab namanya, kepribadian dua muka. Jadi anak enggak ada kepastian untuk dia harus memegang aturan, ya. Saya harus seperti ini, tapi kadang-kadang menoh pijik, mendeh pijik. Jadi mak kiban sebenarnya jile. Ayah seperti apa sebenarnya? Itu cikal bakal daripada kepribadian izdiwajiyah itu, kepribadian yang dua muka, tidak ada pasti. Sehingga gesemayang pi menoh pinjau kanyan. Nya wate ka raya. Ya, dia tidak dapatkan kepastian sebuah aturan. Kita harus tanamkan itu sejak dini. Ya, walaupun dalam aturan yang biasa dalam rumah tangga dari sejak kecil. Kemudian juga yang merusak keteladanan dalam keluarga juga adalah pada saat kita terlalu memperhatikan salah satu daripada anak kita.
Ya, nampak sekali berlebihan perhatian pada salah seorang anak kita. Dan itu dirasakan oleh yang lain, oleh anak yang lain. Merasa bahwa dia lebih disayangi daripada anak yang lain. Ini merusak keteladanan orang tua pada anak-anak. Ya. Kasih sayang harus dibagi sama rata. Ya, perhatian dibagi sama rata. Kalau si kecil salah, meminta dan merebut punya abangnya sekalipun, kita bela hak abangnya. Ya, jangan melulu gara-gara dia kecil maka dia boleh sesuka hati minta punya abangnya. Ya, kita ajarkan juga bagaimana dia harus minta izin, bagaimana dia juga menghargai ini punya abang. Nanti setelah abang main, kamu baru boleh main, walaupun menangis nggak ada masalah, karena ini punya abang, nanti baru boleh. Ya, kalau abang tidak di rumah atau abang sudah kasih, minta izin baik-baik baru boleh. Ya. Jangan nampak ada salah seorang anak kita itu lebih, salah seorang anak sudah merasakan dia itu lebih kurang disayangi oleh orang tuanya, yang lain lebih disayangi. Ini kita harus cepat-cepat minta maaf sama anak kita. Ya, kita minta maaf kalau seandainya dia merasakan itu. Ya, berikan porsi yang sama. Nabi tanya, bagaimana dengan anak yang lain? Anak yang lain tidak diberikan, cuma dia yang diberikan. Kata Nabi, tidak boleh. Tidak boleh menghibah sesuatu kepada anak masa kita hidup kalau seandainya hibah kita itu tidak menjadikan adil pada semua anak. Berarti tidak boleh. Kan saya orang tua, Ustaz. Boleh saja saya berikan sesuka hati saya kepada anak saya yang saya suka. Kan punya saya. Kalau untuk anak tidak boleh sembarangan. Kalau untuk orang lain boleh. Yang hana hubungan kan anak gedanyo, lonjok kesimpulan, hana lonjok kesimpulan, silahkan. Saya kasih untuk adik saya, enggak saya kasih untuk kakak saya, silahkan. Tapi untuk anak, saya kasih untuk si abang, enggak saya kasih untuk si adik, enggak boleh. Harus adil dalam memperlakukan anak. Selama kita masih hidup harus adil dalam pemberian kepada anak kita. Jangan sampai anak kita merasa lebih kita sayangi. Oh Ustaz, yang ini lebih banyak bantu saya, yang itu tidak banyak bantu saya, yang lebih banyak bantu saya kasih, yang enggak banyak bantu tidak saya kasih. Kita mau anak kita durhaka sama kita? Enggak mau kan? Sebab itulah harus adil. Jangan nampak ada lebih kasih sayang kita kepada anak kita, ya. Salah satunya. Kemudian juga adil dalam kita berinteraksi, ya. Adil kalau tadi dalam kasih sayang, artinya apa? Kalau ada yang salah, walau kecil kita tegur, walau besar, kalau benar walau besar kita bela. Ya, ini tolong dicamkan. Kalau seandainya kita tidak adil dalam menegur kesalahan, membiarkan yang kecil salah, nggak masalah lah, dia kan kecil. Kamu kan sudah besar. Sampai yang rayuk salah, tapi yang ubit budak salah tapi betul. Ya, kena menan. Ya, yang kecil walaupun salah nampak selalu benar, yang besar walaupun benar dia salah, apa kan? Karena dia besar. Kamu nggak paham adikmu, nggak. Kalau benar, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Harus adil dalam berinteraksi dengan anak. Kalau tidak, ini merusak keteladanan kita, ya, pada anak-anak. Kemudian yang merusak keteladanan nomor 5 ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah jangan ayah bunda membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain di depan anak kita. Kalau ngomong sama-sama ibu boleh, anak ibu bisa ya, anak saya kok nggak bisa ya, itu boleh, silakan cerita. Tapi jangan katakan itu di depan anak kita. Ya, lihat si itu tuh bisa, kenapa kamu nggak bisa? Ya, kakak si lihat temanmu satu kelas itu bisa, kamu kenapa tidak bisa? Itu bahaya sekali. Dalam ilmu pendidikan bahaya sekali. Tidak boleh kita bandingkan anak kita dengan anak orang lain langsung dengan anak kita sendiri jadi patron. Kok anak saya belum bisa ya, anak ibu itu bisa. Oh itu boleh. Ibu bandingkan sendiri ya. Ya, apa yang harus saya lakukan demi anak saya? Nyanjut. Tetapi langsung kita bandingkan si kakak, si abang dengan anak orang lain dan kita
mungkin ya kita ingin rencananya menyemangatkan dia biar dia sama dengan kawannya yang lain. Itu salah caranya. Yang boleh membandingkan seperti apa? Boleh kita bandingkan dengan dirinya, ya. Jangan bandingkan dengan diri orang lain, jangan. Tapi dengan dirinya. Kayak mana Ustaz kita bandingkan anak kita dengan dirinya? Kemarin itu abang bisa kan? Ya. Kemarin itu abang Umi lihat hebat, bagus. Hari ini kenapa nggak begitu? Itu kita bandingkan dia dengan dirinya kemarin. Itu boleh. Itu perbandingan yang paling bagus. Dalam kita mendidik, memotivasi anak. Bukan dengan anak orang lain. Itu akan kita itu akan hilang keteladanan pada anak. Dia akan merasa dihina kalau seandainya ini, ya. Kalau seandainya dia tidak sama dengan kawannya yang lebih baik, atau mungkin dia akan merasa sombong pada saat kita bilang, oh bagus abang, nggak seperti si fulan itu, nggak seperti si ini. Jangan. Dia akan merasa sombong, dia akan menghina kawannya yang kita bandingkan. Kalau merasa bahwa dia itu lebih, lalu kita katakan anak orang lain tidak baik, dia akan merasa akan menghina anak orang itu, akan dia bully anak itu, dan dia akan merasa lebih daripada dia. Jangan, ya. Bandingkan dia dengan dirinya, ya. Bandingkan dia dengan dirinya, ya, itu boleh. Sehingga itu menjadikan dia biasa untuk memperbaiki diri dan merasa semangat dengan kemampuan dia yang telah ada. Nah, itu. Dan ini kami coba praktekkan dalam keluarga juga, dalam mendidik anak-anak, ya, untuk tidak pernah membandingkan dengan anak orang lain. Ya. Dan ini menjadikan anak lebih percaya diri. Ada sedikit yang lebih kita besarkan, ya, tak sebut-sebut sabe, ya. Ada sedikit lebih dari dia, kita ingatkan kembali. Nah, itu penting supaya keteladanan tidak rusak. Nah.